Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marasyid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menj'alni mahbuban fi qulubil mustami'in wal mustami'at. Kun lana wa la takun alaina wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wal aqal min dzalik. Wa tanza' minni salih ma ataitani wa zidni min. Allahumma anta sahib fis safar bil khalifati fil hal wal mal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum al-muslimina fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala wasi'akal kaun min haitsu jusmaniyatik min haitsu jusmaniyatuk wa lam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatik. Di sini nggak ada subutnya. Min haitsu jusmaniyatuk wa lam yasa'ka min haitsu ruhaniyatuk. Wasi'akal kaun, alam semesta dapat mencakupmu, dapat melingkupimu, dapat meliputimu. Min haitsu jusmaniyatuk, kamu dapat dilingkupi, diliputi, dipenjara oleh alam semesta ini. Kamu boleh dibatasi oleh alam semesta ini. Min haitsu jusmaniyatuk, dari sisi fisikmu. Walam yasa'aka, tapi alam semesta tidak bisa membatasimu, tidak bisa menyelimutimu. Min haitsu ruhaniyatuk, dari sisi ruhaniyahmu. Masya Allah. Ini yang disebut dengan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Setelah kita tahu bahwa kita ini makhluk istimewa, yaj'aluka fi alamil mutawassit bainal mulki wal malakut. Allah jadikan kita ada fisik dan ada ruh. 90% manusia sibuk dengan fisik. Padahal fisik ini semuanya terbatas. Semua yang nampak pada diri manusia semuanya terbatas. Semuanya bisa dibatasi oleh panca indera. Tapi ruh yang ini langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini langsung ikatannya langsung kepada Allah Sang Maha segala-galanya. Ya. Maka orang yang masih sibuk dan fokus hanya kepada fisik, ya nggak kemana-mana. Hidupnya pasti terbatas. Semangatnya pasti terbatas. Optimismenya terbatas. Yakinnya terbatas. Kesuksesannya tidak akan mencengangkan banyak orang di muka bumi. Mengapa? Ya emang terbatas. Memang terbatas.
Tapi kalau yang sudah bicara itu adalah ruhaniyat, saya kira di zaman modern ini nggak ada. Belum ada kayaknya. Follower orang itu sampai ratus juta kali. Ada belum followers? Kalau ada pun tidak akan mengikat. Kalau mengikat pun nggak akan bisa ngerubah semua sudut pandang dan sudut kehidupan seseorang dalam menjalani hidup. Melebihi yang pernah dilakukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Nah, kayaknya nggak ada itu. Itu pusing gitu orang mau membahas powernya Maulana Ilyas. Belum lagi powernya orang-orang di atasnya. Powernya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arba. Dia punya pengikut sampai sekarang. Nggak dibayar, mati-matian, dibela, diikuti. Padahal sudah terpaut 1000 tahun lebih. Itu kekuatan model apa itu? Lebih hebat lagi Rasulullah SAW. Aduh. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita nyebut nama bapak kita mungkin nggak 1000 kali. Tapi para pecinta Rasulullah SAW 1000 kali itu masih sedikit. Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah itu sholawat sama Nabi sehari 50.000 kali. Saat ditanya kok banyak banget. Iya. Saya pengen Nabi Muhammad SAW bangga nanti di hadapan umat yang lain kalau ada umatnya yang seperti saya. Nggak ada itu. Kekuatan yang sedahsyat itu. Melampaui zaman, melampaui generasi, melampaui teritorial regional, dan sampai hari ini ikatan itu sangat kuat. Nah, maka kita juga begitu. Kalau hubungan kita hanya fisik sama anak, nggak panjang. Ingatan itu tidak lama. Tapi kalau ruhaniyah, cintaan, keikhlasan, ketulusan, kegigihan, doa, hubungan hati, kita sulit dilupakan. Masya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Kita tidak anti fisik. Tapi apa yang metafisik itu jauh lebih kuat. Inilah tasawuf. Inilah ruhaniyat. Inilah powernya para ulama. Inilah powernya orang soleh. Inilah powernya para aulia. Kita jangan tidak mengakses itu. Itulah yang membuat sejak dulu ulama dipersekusi. Sejak dulu ulama diintimidasi. Kenapa? Karena ulama itu punya power yang susah mau dipadamkan. Nabi Muhammad SAW nggak bisa dipadamnya. Orang anak rela ngebunuh orang tuanya kok demi ikut Nabi. Rela pisah sama pasangannya kok. Rela buntung tangannya kok. Rela lepas nyawanya. Terus ngilanginnya gimana? Itu ya udah. Orang begitu harus dilenyapkan dari muka bumi baru hilang kekuatannya. Itu juga nggak hilang. Bisa ngamuk itu. Nggak bisa. Karena ruh itu langsung mengakses kekuatannya kepada penciptanya langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi kalau kita jadi manusia hanya sibuk ngurusin fisik. Juga celaka kalau kita ngurusin rohani tapi nggak peduli sama fisik, itu juga zalim. Tapi sangat merugi dunia akhirat, besar banget ruginya orang yang tidak mengakses kekuatan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bersyukur banget punya guru-guru seperti di Temboro.
yang mengakses ruhaniyat dan fisik dan sesuatu yang bersifat materi. Saya bersyukur banget punya guru-guru seperti di Azen, guru-guru di tabligh yang mengakses ruhaniyat dan juga fisik, materi. Saya bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya yang tidak hanya mementingkan agama, tapi dia pentingkan segala sesuatu yang manfaat di dunia ini. Dan terakhir saya bersyukur banget kenal Ustaz Abu Syauqi, seseorang yang sangat mementingkan ruh, tapi juga sangat peduli kepada apa saja yang membawa manfaat kepada bumi. Allah. Saya bersyukur juga pernah ikut kelasnya SQ Pak Ari Ginanjar. Orang yang mementingkan bukan hanya IQ, kecerdasan, tapi juga ESQ. Emosional, mengatur emosi, mengatur pikiran, mengatur perasaan, mengatur jiwa. Gak boleh marah yang terus-menerus, tidak boleh kecewa yang kita bawa terlalu panjang. Tidak boleh kebencian lalu menghilangkan kita untuk berpikir yang positif. Tidak boleh ada dendam yang terpatri di dalam diri. Tidak boleh nggak bisa ngatur nafsu. Nah itu emosi semua tuh. Sekian banyak orang tidak bisa mengatur emosi. Kalau emosinya belum bisa ditahan, susah mau jadi makhluk spiritual. Nah emosi saja tidak cukup. Emosi berarti ingin dikenang, emosi berarti ingin bahagia, emosi berarti mampu mengatur diri untuk mendapat yang terbaik. Tapi nanti ada satu titik orang tuh udah dapat semua kebahagiaannya tapi dia nggak bisa bahagia. Kecuali kebahagiaan itu digantungkan kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Sehingga berapa banyak orang barat yang sukses, sungguh sukses, ujungnya kehidupannya kering. Padahal sosialnya luar biasa. Kenapa? Karena ujung dari semuanya adalah kembali kepada yang satu, Allahu Ahad, Allahus Samad, Al-Wahidul Ahid, Al-Wahidul Auhad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita mengkoneksikan diri kita ke sana, ruhaniyah kita tidak dikembalikan ke penciptanya, kita tidak akan sampai kepada puncak kehebatan hakiki, kedamaian, kenyamanan, kehebatan, superiority, power, kecuali jika kita kaitkan hati kita, ruhaniyah kita, spiritual kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik boleh dibatasi, tapi kalau sudah ruh nempel kepada penciptanya, dia nggak bisa dibendung. Bahasanya Pak Ari Ginanjar dulu unstoppable. Ini orang nggak bisa diberhenti. Ya, makanya orang-orang soleh itu ujungnya dibunuh. Karena nggak ada cara lain untuk mematikan powernya. Adzanallah min dzalik, adzanallah min tilkal fitnah. Begitu. Maka bersyukur kita ada di tabligh, kita ada di pondok, kita ada di Islam. Kita punya guru-guru hebat. Buka diri, buka. Kita ini terlalu hebat untuk berhenti di titik ini. Masya Allah. Ya, sehingga bagi para ulama dulu waktu itu bisa dilipat untuk mereka. Sebagian mereka bisa hatam Quran sehari sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3, ada yang 4 kali, ada yang 8 kali. Kok bisa ya? Udah, kalau udah bicara ruhaniyat itu udah nggak bisa dibatasi sudah. Sebagian mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa ya? Karena kalau udah ruhaniyat itu nggak bisa dibendung. Jadi yang disebut oleh Kiai Husairon bahwa
para wali itu kerajaannya adalah kerajaan ruhani, sultanah ruhaniyah, kerajaan ruhani. Itu yang seperti diucapkan sama siapa? Sama Sunan Kalijogo. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa perlu merendahkan orang lain. Digdoyo tanpa aji-aji, hebat tanpa aji ya, digdoyo tanpa aji. Hebat dengan tanpa kekuatan fisik. Apalagi mabur tanpa lar, bisa terbang walaupun nggak punya sayap. Nah, orang dulu begitu itu. Orang yang ada di sini tahu-tahu ada di Mekah. Ya, ini kalau udah ruhaniyat itu nggak bisa dibendung. Ya, kita pengen begitu, walaupun semuanya bertahap. Dan yang kemarin saya bilang, ya kunci untuk ruhaniyat kita bangkit adalah tinggalkan semua nafsu. Tahap demi tahap, waktu demi waktu, sedikit demi sedikit, sampai bukan kita yang ditunggangi nafsu, tapi kita menunggangi nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu ingin santai, nafsu ingin putus asa, nafsu tidak yakin sama Allah. Karena kalau kita ikut nafsu, yang gembira siapa? Bukan diri. Nah, Ibnu perlu dengar nih, saya 2 kali ngulang ini, dan ini hari ini khusus untuk kamu. Kalau kita ikutin nafsu apa aja? Nafsu malas, nafsu kecewa, nafsu marah, nafsu apa aja? Yang seneng cuma nafsu. Emang diri nyaman? Enggak nyaman. Kita habis maksiat coba, diri nyaman? Enggak. Diri nyesel dia. Apain sih begitu? Kita nggak bisa nahan emosi. Emang diri seneng? Enggak. Nafsu yang puas. Habis loh. Gue luapin semua emosi. Tahu rasa loh. Habis itu diri ngomong nggak? Dalam diri ngomong. Ngapain sih kayak begitu? Kayak nggak kenal Tuhan. Diri ngomong ngapain? Itu kan teman dekat lo. Diri ngomong itu kan orang tua lo. Diri ngomong itu kan guru lo. Diri ngomong. Ilmu lo kemana? Oh nggak diamalin. Ya kalau kita ngikutin nafsu, yang seneng cuma nafsu. Dan kita sedang ngecewain diri. Ngecewain alam semesta. Alam semesta itu apa? Ngecewain orang tua, dididik lama-lama, dibesarin lama-lama, begini doang. Kok malah ngecewain? Kok malah ngebalasnya dengan yang tidak baik? Kecewa guru, kok diajarin begini jadinya? Kecewa pasangan kita, laki gue begitu amat. Undungan, mutungan, putus asaan, pesimis, nggak energik, nggak punya jiwa heroik. Anak kita mungkin lihat begitu amat gue punya bapak, tahu banyak utang, mager, anak malah suruh kerja, apaan begitu? Teman kita juga ngerasa gagal, ya teman gitu amat sih modelnya. Ya gue emang begini, terserah lo mau terima apa enggak, kok gitu amat hidup. Nabi juga kecewa tuh, kok punya umat gini-gini amat sih. Pengen umat Nabi yang lain tersungkur, dia doang yang hebat, ngapain begitu? Kecewa Nabi, kecewa Maulana Ilyas, kok tablik begitu? Kecewa matahari sama bulan, saya muter tiap hari begitu doang, menyinari orang yang kagak berguna, hari-hari hanya ngikutin nafsu. Terakhir yang kecewa Allah, udah diciptain jadi manusia terhebat, makhluk terhebat, lebih hina daripada binatang ternak, lebih hina dari serangga, lebih hina dari binatang reptil, lebih hina dari binatang buas, bahkan lebih hina dari syaitan, waliyadzubillah. Jadi yuk bangkit kita semua, kita nih makhluk hebat, istimewa,
Humans are God's masterpiece. Kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Kalau kita mengakses ruhaniyat kita, kalau kita betul-betul aware, kita betul-betul peduli, kita betul-betul sadar mengamalkan seluruh petunjuk ini agama. Walaupun berat kata nafsu. Tapi kalau kita masih sibuk dengan kita punya fisik, hal-hal materi yang membuat kita terhenti menjadi manusia hebat, maka kita suatu saat akan nyesel. Dunia wa ukhra, dunia akhirat. Kenapa? Karena kita bertahan dengan nafsu kita. Hadza billahi taufik, semoga manfaat. Semoga Allah SWT terus bimbing kita menjadi manusia-manusia ruhani yang tidak juga mengesampingkan nikmat fisik yang Allah kasih, nikmat materi yang Allah kasih. Kita menjadi manusia-manusia kebanggaan diri kita sendiri, kebanggaan alam semesta, dan kebanggaan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah bangga kepada kita. Di hadapan para malaikat kita diproklamirkan, kita dikenalkan, kita diekspos, kita dipresentasikan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan wakil-wakilku di atas muka bumi. Walaupun kita diragukan, kita disangsikan oleh para malaikat, tapi kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, kamu melihat fisik mereka, kamu lihat zahir mereka. Mungkin mereka punya jiwa merusak, mungkin mereka punya jiwa yang saling berselisih, tapi aku menciptakan di antara mereka makhluk-makhluk yang kamu akan bangga melihat mereka. Semoga itu adalah kita, semoga itu adalah orang-orang tercinta kita, semoga Allah pilih kita. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.